Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel KRK Family. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan, sebenarnya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, yang tentang program hamil. Ini masih tentang program hamil. Di sini kami menjelaskan lebih lanjut tentang ikhtiar kami menggunakan buah zuriat dan kurma muda. Jadi bagi teman-teman yang merasa penasaran, silahkan disimak videonya sampai habis ya. Nanti untuk segala kurangannya bisa disampaikan di kolom komentar. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer dulu nih, jujur kita kan sebelum sharing ini kita juga browsing sedikit ya. Kita belum menemukan hadis ataupun jurnal mengenai kurma muda ini dan buah zuriat. Nah, jika teman-teman menemukannya boleh di-share di bawah ya di kolom komentar. Kita nggak tahu nih apakah inikah yang membuat saya hamil atau enggak, tapi yang jelas kita melakukan semuanya ya selama program hamil, bukan cuman ini. Nah, ini salah satu yang kita lakukan aja. Oke teman-teman, jadi kita mulai lakukan di bulan Desember 2018. Setelah kita menikah di Agustus, kita dapat informasi tentang kurma muda dan buah zuriat. Nah, ada testimoni dari orang-orang yang mengaku program hamilnya berhasil setelah mengkonsumsi kurma muda dan buah zuriat ini. Nah, kurma muda dan buah zuriat itu bentuknya gimana, kita tampilin nih. Ini seperti ini gambarnya. Jadi teman-teman, kurma muda yang merah itu buat laki-laki dan yang kuning ini waktu saya ya konsumsi, yang merah untuk laki-laki, yang kuning untuk perempuan. Dan buah zuriat itu seperti ini. Untuk kurma muda itu konsumsinya dalam jumlah ganjil ya. Boleh 1, 3, Bebas bisa pokoknya. terusnya. Yang penting ganjil. Kalau lagi musim-musim haji kayak sekarang kemarin musim haji itu kan banyak yang bersebaran kan rutop itu. Rutop itu kalau lagi musim itu ya makan aja rutop. Tapi kalau apa tuh lagi musim? Ya, sekarang bulan ini lagi musim. Iya, makanlah itu tiap hari itu. Tapi kalau hadis yang menyebutkan tentang kurma secara khusus ya, atau yang mendapatkan keberkahan itu kurma ajwa ya, Nabi katakan kan 7 butir pagi hari. Pernah ada postingan saya tentang itu, nggak salah. Jadi ternyata kurma ajwa itu memberikan spektrum warna, yang spektrum warna tadi itu memang nggak bisa dimasukin oleh gangguan-gangguan sihir atau jin. Khusus buat ajwa. Maka yang dulu banyak ulama-ulama, para salafus saleh itu mereka yang subhanallah itu yang ngandelin air zam-zam sama kurma doang itu udah cukup, karena berkahnya luar biasa dan kandungan gizinya sudah mencukupi ya tubuh kita secara untuk bertahan gitu kan, seperti itu. Itu rasanya agak pahit sih kurma mudanya. Agak pahit tapi ada manis-manisnya juga. Agak pahit tapi ada manis-manisnya. Oh my god! Wow! Stop it. Tapi kalau untuk buah zuriat itu penggunaannya dia dibelah dua. Buahnya agak susah sih buat dibelah. No! God, please, no! 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 Tapi dia harus dibelah dua, terus nanti direbus. Air rebusannya itu yang diminum gitu. Dan rebusnya itu misalnya dari air yang ukuran 4 gelas, 3 ding. 3 gelas itu selama direbus jadiin 2 gelas. Nah, artinya dia harus kurang jumlah airnya, penguapannya udah sempurna, dan artinya kan buahnya udah direbus dengan sempurna juga. Nah, jadi 2 gelas itu 1 gelas buat suami, 1 gelas buat istri. Konsumsinya 1 kali sehari aja. Iya. Nah, untuk belinya waktu itu saya beli di akun ini ya, saya taruh di sini. Teman-teman bisa DM juga. Kita langsung dikasih cara mengkonsumsi buahnya dan juga ada amalan-amalannya. Dikasih bekal sama mereka, isinya doa-doa untuk mempunyai keturunan.
ada amalan tertentu, bukan amalan tertentu ya, tapi mungkin ayat-ayat ini tuh ayat-ayat tentang keturunan. Jadi waktu itu kita juga membaca rutin setiap hari ayat-ayat ini. Nah, yang pertama apa, Pak? Yang pertama itu saya setiap sehabis sholat saya selalu membaca doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah berdoa dulu dan ada di Al-Quran ya. Nanti saya tulis ayat berapanya. Itu yang bunyinya Rabbi habli minas sholihin. Artinya Nabi Musa di situ meminta kepada Allah supaya dikaruniai anak yang soleh. Nah, itu rutin saya baca terus setiap hari selama program hamil sampai sekarang masih saya baca. Nah, selanjutnya itu ada juga banyak nih ayat-ayat lain seperti surah Ali Imran ayat 38 sampai 40. Surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Surah Maryam juga menceritakan tentang masalah ini. Apakah seorang perempuan yang tidak melahirkan tidak punya rahim? Ada rahimnya. Karena itu peluang dia untuk mengandung ada. Kalau orang punya peluang untuk mengandung berarti punya potensi untuk melahirkan. Potensinya ada. Kalau dia punya potensi melahirkan berarti ada perangkat untuk menyusui. Dan ini semua ada pada diri seorang perempuan. Kalau kemudian ibu belum mendapatkan nikmat itu, pertama adabnya jangan menyimpulkan ibu tidak punya harapan itu. Ibu kenal Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Nih lihat, secara medis, secara klinis, istrinya sudah tidak mungkin mengandung. Secara medis. Maafkan saya kalau bahasanya kurang menyenangkan. Tapi ini pembuktian medis. Bahasa medis, divonis 1 sudah monofos. Kedua, divonis mandul. Secara klinis tidak mungkin punya keturunan. Monofos, mandul, suaminya rambutnya sudah memutih, sepuh, fisiknya sudah letih. Secara klinis, apakah mungkin pasangan ini masih bisa memiliki keturunan? Tidak. Lihat baik-baik. Kalau ibu mendapati situasi yang kata manusia tidak memungkinkan ada solusi, itu langsung tanda dari Al-Quran supaya ibu meninggalkan pendapat manusia. Mintalah kepada Allah yang tidak punya batas. Maka diberikanlah kisah ini, turun surahnya di Quran, surah ke-19 Maryam, ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-15 sampai punya anaknya. Amalan untuk mengerjakan ini ada di Quran, surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kisah dahsyatnya disebutkan lagi nanti di Quran, surah 21 ayat 89 sampai dengan 90-nya. Ini kisahnya, ini doanya, ini prakteknya dalam sholat. Secara singkat, pertama, jangan putus asa. Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal adhu minni washta'ana ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, semua mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Rambut saya sudah memutih, ya Allah. Fisik saya sudah letih. Istri saya divonis menopause dan mandul. Tapi saya punya keyakinan denganmu, ya Rabb. Saya tidak putus asa bermohon kepadamu. Saya mohon, ya Rabb. Kemudian beliau berdoa, Rabbi la tadharni farda. Jangan biarkan saya meninggal dalam keadaan sendirian, tidak punya keturunan. Apa yang terjadi? Perhatikan amalannya, Bu ya. 1, beliau membuat mihrab. Mihrab itu satu tempat yang langsung bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Keistimewaannya disebutkan di Quran, diisyaratkan mihrab itu tempat yang mempercepat terkabulnya doa. Tidak harus di masjid. Ibu di rumah bisa bikin mihrab. Tidak harus dalam bentuk ruangan kalau nggak ada ruangannya. Hamparkan sajadah, sehamparan itu gunakan untuk ibadah saja. Maryam punya mihrab, padahal Maryam belum tentu ke masjid. Maryam punya mihrab. Quran surah ketiga ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maryam punya mihrab. Ibu bikin mihrab. Quran surah 3 ayat 37 paling kiri sebelah bawah. Ibu bikin mihrab di rumah, boleh sehamparan sajadah saja, Bu. Hamparkan kalau nggak ada ruangan. Tapi syaratnya tempat ini hanya bisa digunakan, boleh digunakan untuk ibadah saja. Yang lain tinggalkan. Maaf, berdoa di situ, sholat di situ, baca Quran di situ. Ibu kalau urusan dunia keluar. Handphone jangan bawa masuk ke situ. Gak usah diabadikan. Ceklik. Sedang di mihrab berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sangat berharap. Ditulis di status. Berdoa itu bukan di Facebook. Berdoa itu bermohon kepada Allah. Ya. Lihat sini baik-baik. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik.
bikin mihrab. Setelah itu tunaikan salat. Salat, bangun salat malam. Dalam salat minta kepada Allah. Seperti Nabi Zakaria meminta. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria berdoa bermohon kepada Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Adab berdoa, kalau ingin memohon cepat dikabulkan, sebut nama Allah yang Asmaul Husna. Itu ada isyaratnya di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111. Nanti di ujungnya Qul Allah awin Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya masalah, kata Allah, jangan mengeluh. Ingat Bu ya, tidak ada ayat keluhan di Quran. Kalau ada ayat satu saja meminta mengeluh, saya orang pertama yang akan mengeluh. Kalau ibu punya masalah, kata Allah, jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Jangan mengeluh. Apa yang dilakukan? Alih-alih mengeluh, sebut nama Allah. Qulin Allah, minta solusi kepada Allah. Awid Ar-Rahman, sebut namanya ya Rahman. Tapi lihat rahasianya. Ayyamma tad'u. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, falahul asmaul husna. Allah punya nama terbaik, yang nama itu didesain sesuai dengan kebutuhan masalah kita. Jadi kalau ibu punya masalah, misal, cari nama Allah yang sesuai dengan masalah kita. Ibu punya masalah rezeki, suami punya masalah di pekerjaan, sebut namanya ya Allah ya Razzaq. Ibu punya persoalan, ya Allah ya Sabr. Misal, ibu punya masalah anak ingin dalam hal pengetahuan, akan kuliah, akan ujian, ya Allah ya Alim. Ibu misalnya suami ada yang ganggu, ya Allah ya Jabbar, ya Malik. Ini Nabi Zakaria punya persoalan. Divonis oleh manusia tidak mungkin mendapatkan apapun. Beliau sebut nama Allah yang maha memberi tanpa punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa punya batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Ya Wahhab. Kalau ingin digunakan dalam permintaan, bentuknya kata kerja. Kata kerja itu segera diberikan. Bukan cuma disebut, tapi segera diberikan. Robah kalimatnya dari Wahhab jadi hab, hab, hab. Kalau untuk pribadi jadi habli. Kalau untuk banyakan jadi lana, hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sekarang Nabi Zakaria berdoa. Lihat, hunalika da'a Zakaria rabbah di mihrab. Qala rabbi habli. Ya Allah, mohon segera anugerahkan kepadaku. Kalau Anda terjemahkan dengan ilmu balaghah, perhatikan cara menerjemahkannya. Duhai Allah, semua mengatakan saya mustahil punya keturunan. Saya sudah berikhtiar ya Rabb, tapi kata mereka saya terbatas. Maka saya mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Mohon anugerahkan saya keturunan darimu saja ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta malam hari. Begitu bermohon, apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat sedangkan beliau belum selesai salatnya, masih berdiri. Turun malaikat, masih berdiri di mihrab. Jawabannya, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah, Yahya. Yahya itu artinya hidup. Kata Allah, yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Jadi dan hidup dia. Selanjutnya apa lagi ya? Yaitu perbanyak zikir, takbir, Allahu Akbar, terus baca yang tadi bilang abang sering-sering hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah, itu bisa teman-teman amalkan setiap hari, bisa pada saat sebelum mengkonsumsi buahnya atau pada saat setiap selesai sholat. Yang penting yang namanya usaha ikhtiar juga harus diiringi dengan doa ya teman-teman ya. Nah ini kan yang namanya ayat Al-Quran itu kan juga banyak tuh doa-doa di dalamnya. Nah juga termasuk tentang doa-doa untuk meminta keturunan. Nah jadi banyak-banyak aja baca tentang itu dan sebanyak-banyaknya juga dilakukan. Yakin takdir yang diberikan Allah saat ini kepada kita adalah yang terbaik untuk kita gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin saat sekarang belum diberi keturunan atau masih berusaha berjuang atau mungkin lagi program untuk anak kedua, nah ketika Allah belum ngasih berarti belum itu waktu yang terbaik menurut Allah mungkin gitu. Dan mungkin ketika teman-teman memang tidak dikasih keturunan oleh Allah, mungkin memang itu yang terbaik juga dari Allah untuk teman-teman. Kayak
ketika kita membayangkan hasilnya mungkin uang 100.000, ternyata Allah udah mempersiapkan uang 1 juta untuk kita gitu loh. Iya pastinya. Karena Allah itu memberi bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuh. Benar. Apa yang kita dirasa Allah udah siap untuk menerimanya. Ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi, boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan rezeki kamu sekian, fulan fisik kamu begini, fulan jodoh kamu si fulanah. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, maaf, Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB, Anda ikhtiar juara satu. Begitu tes di ITB tidak lulus, lulusnya ke IAIN. Misal harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke UNPAD. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda, misal keinginan Anda ke UNPAD, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD, bagaimana memahaminya? Perhatikan, kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda, maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ada 3 jenis cara pengabulannya. 1, jika kebutuhan Anda sesuai dengan maslahat kehidupan Anda meminta. Maka jika keinginan Anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan Anda, maka segera dikabulkan. 2, ada yang ketika Anda memohon, Anda belum sanggup untuk mendapatinya. Nanti ketika Anda mulai sanggup, disitulah kemudian Allah berikan. Antum punya anak 5 tahun, antum kaya, punya banyak uang, kemudian anak itu minta dibelikan motor, dibelikan nggak? Uangnya ada, motornya siap dibeli. Anak baru 5 tahun, minta dibelikan motor, dibelikan nggak? Kenapa? Karena dia belum sanggup menggunakannya. Tapi Anda sampaikan, nah, papa punya uang, papa siapkan ya, nanti ketika sanggup baru saya berikan. Demikian ketika Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon. Maaf, Anda mohon belum dikabulkan juga. Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan, tapi Anda belum siap untuk menerimanya. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabithatu lil-khabithin sebelumnya, wal-khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Mungkin dulu kita jadi teman-teman, kita belum sebutin ya, kita mendapatkan kehamilan itu, istri saya hamil itu udah setelah kita kembali ke Jakarta. Benar. Nah, bukan waktu kita di Pulau Namlea, di Pulau Buru sana. Mungkin Allah menurut kita pengen punya anak di sana, tapi menurut Allah kamu nggak bisa punya anak di sini. Gitu di sini ya. Mungkin fasilitasnya belum cukup untuk anak kamu nanti gitu loh. Mungkin kamu nggak akan siap kalau aku kasih anak di pulau ini gitu. Iya, terus mungkin istri kamu nggak akan mampu hamil di Pulau Namlea gitu ya. Iya. Jadi ternyata alhamdulillahnya beberapa bulan sampai kita di Jakarta. Akhirnya kan abang pindah kerja di Jakarta. Terus 2 bulan setelah itu saya hamil. Masya Allahnya kita dikasih kehamilan di bulan Ramadan ya. Iya, Ramadan waktu itu. Oke, mungkin sekian teman-teman sharing kita pada kali ini tentang program hamil. Tetap berusaha buat teman-teman, tetap positive thinking kepada Allah, tetap meminta, tetap ikhtiar. Semangat ikhtiarnya ya. Semoga nih setelah banyak yang nonton ini yang belum dikasih kehamilan atau belum dikasih momongan, semoga setelah ini garis 2. Amin. Amin ya rabbal alamin.